Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, pelatih kepala timnas Cina Branko Ivankovic sudah memanggil 24 pemain untuk membela timnas Cina saat bertandang ke Australia pada tanggal 10 Oktober dan menjamu timnas Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2024 nanti. Nah, dari ke-24 pemain tersebut, ada 3 pemain naturalisasi yang akan membela timnas Cina. Jadi bukan timnas Indonesia saja yang dibela oleh pemain-pemain naturalisasi ya. Timnas Cina juga dibela oleh pemain naturalisasi sebanyak 3 orang. Dan bedanya, pemain naturalisasi Indonesia adalah pemain-pemain keturunan yang mempunyai darah Indonesia, sedangkan pemain-pemain naturalisasi asal Cina tidak mempunyai keturunan Cina. Mereka fix 100% pemain luar negeri. Dan berikut adalah pemain-pemain naturalisasi yang akan membela timnas Cina nanti. Yang pertama ada Fernandinho. Ya, Fernandinho ini adalah pemain naturalisasi Cina yang berasal dari Brasil. Pemain dari klub Shanghai Shenhua ini berposisi sebagai penyerang kanan ya, atau sayap kanan, juga bisa berposisi sebagai sayap kiri ataupun ditempatkan di posisi penyerang. Dan saat ini ya, di usia ke-31 tahun, Fernandinho memiliki nilai pasar sebesar 5,65 miliar. Dan itu jauh turun ya, jauh turun dari nilai pasar tertinggi. Pada tahun 2018, Fernandinho ini sudah pernah mencapai nilai pasar sebanyak 46,93 miliar rupiah. Dan itulah pemain-pemain khas, pemain-pemain dari Amerika Latin ya. Kalau dia sudah tidak dalam usia emas, mereka akan turun jauh kualitasnya. Mereka tidak bisa menjaga performa mereka sampai di atas 30 tahun. Berbeda dengan pemain-pemain Eropa yang bisa menjaga kualitas mereka sampai umur ke-30-an tahun. Dan yang kedua adalah pemain naturalisasi Cina yang berasal dari Inggris. Nah, ini adalah pemain dengan posisi bek tengah ya, yaitu Thias Browning. Ya, Thias Browning ini adalah kelahiran Liverpool dan pernah juga membela Everton. Saat ini bermain untuk klub Liga Super Cina, yaitu Shanghai Port. Nah, Thias Browning ini memiliki tinggi badan 1,88 meter ya, dan posisi utamanya adalah bek tengah. Dan saat ini Thias Browning memiliki nilai harga atau pasarannya sebesar 13,91 miliar. Dan ini turun ya dari nilai pasaran tertinggi yaitu 20,86 miliar pada Januari 2022. Nah, kita bandingkan. Di usia 30 tahun, Thias Browning ini masih memiliki nilai pasar 13,91 miliar. Padahal nilai pasaran tertingginya 20,80 miliar. Ini berbeda dengan Fernandinho ya, yang mulai memiliki nilai pasar lebih dari 40 miliar dan saat ini hanya 5,65 miliar. Padahal usianya mirip-mirip ya, 30 tahun dan 31 tahun. Inilah perbedaan dari pemain asal Amerika dan pemain asal Eropa. Pemain asal Eropa mereka masih bisa menjaga kualitasnya ya, masih bisa menjaga fisiknya sampai ke usia 30-an tahun. Berbeda dengan pemain-pemain asal Amerika Latin yang kebanyakan mereka akan drop ya, akan drop fisiknya, akan drop kualitas pemainnya, akan drop setelah dia menginjak 30 tahun. Dan selanjutnya ada Alan Carvalho. Alan Carvalho juga sama, pemain naturalisasi Cina yang berasal dari Brasil. Saat ini sudah berusia 35 tahun, sudah cukup tua untuk pemain sepak bola, apalagi yang berasal dari Amerika Latin. Dan saat ini Alan Carvalho juga memiliki nilai pasar yang cukup rendah ya. Nilai pasar
Alan Carvalho sekarang adalah 3,48 miliar, jauh di bawah nilai pasar saat dia masih dalam performa terbaik. Jadi nilai pasar tertinggi dia adalah 139,05 miliar, jauh lebih tinggi dari nilai harga pasar sekarang. Dan mengapa itu terjadi? Ya karena sekarang usianya sudah tua, sudah 35 tahun, kualitasnya sudah sangat menurun. Dan seperti kebanyakan pemain-pemain dari Amerika Latin ya, di usia 30 sampai 35 gini, sudah jauh sekali kualitasnya. Mereka sudah sangat lambat, fisiknya sudah drop jauh. Dan ini yang terjadi sama Alan Carvalho ya. Jadi Alan Carvalho ini saya rasa sudah tidak perlu ditakutkan lagi. Dengan posisi utama adalah striker tengah, Alan Carvalho saya rasa akan mati kutu di tangan Jay Eaton dan Miss Hilgers. Dan saya rasa dengan kehadiran Miss Hilgers dan Eliano ya, Indonesia akan dapat mengalahkan Cina. Kita lihat pasaran Cina, nilai pasar skuad Cina ada di 170-an miliar. Dan timnas Indonesia ada di sekitar 400-an miliar. Dan jauh berbeda sekali. Timnas Cina hanya setengahnya dari nilai pasaran kita. Dan selayaknya kita bisa mengalahkan timnas Cina ya kalau begitu. Dan saya yakin Indonesia nanti akan bisa mengalahkan timnas Cina ya minimal dengan skor 1-0, dan saya rasa Indonesia bisa mengalahkan timnas Cina dengan selisih 2 gol. 2-0 atau 3-1. Dan itu mungkin saja terjadi ya, karena saat ini timnas Cina sedang dalam tren menurun, kualitasnya sedang menurun karena diisi oleh pemain-pemain yang sudah berumur ya. Pemain-pemain timnas Cina kebanyakan sudah pada berumur, dan timnas Indonesia sekarang dalam tren menanjak. Dan apabila yang menurun dengan yang menanjak bertemu, saya rasa tim dengan yang performa menanjak akan lebih diuntungkan. Dan ini ada pada timnas Indonesia. Timnas Indonesia sangat diuntungkan saat bertemu dengan timnas Cina. Selain kualitas kita lebih banyak ya, lebih baik ya dari segi nilai pasar, dari segi fisik timnas kita lebih kuat. Dari segi pengalaman, timnas kita banyak yang bermain di liga-liga Eropa. Bandingkan dengan timnas Cina. Semua pemain timnas Cina bermain di liga lokal Cina. Walaupun mereka sebelumnya ada yang pernah bermain di Espanyol seperti Wuli ya. Ada seperti ini, Alan Carvalho pernah bermain di Fenerbahce, atau pemain-pemain lain banyak yang pernah bermain di luar negeri, cuman sekarang sudah bermain di kompetisi lokal Cina karena mereka kualitasnya sudah menurun, sudah tidak terpakai lagi di kompetisi Eropa. Dan timnas Indonesia saat ini pemainnya sedang menanjak karena pemain-pemain timnas Indonesia saat ini masih berusia muda, masih berusia emas. Dan dibandingkan dengan timnas Cina, mau dilihat dari segi apapun, mau dilihat dari segi manapun, timnas Indonesia harusnya unggul atas timnas Cina. Dan kalau Indonesia kalah, itu hanyalah faktor non-teknis yang akan menentukan. Kalau secara teori di atas kertas, kita seharusnya bisa mengalahkan timnas Cina. Ya, memang peringkat kita lebih rendah dari Cina, tetapi itu peringkat kan akumulasi dari tahun ke tahun, dari 10 tahun ke belakang. Nah, Indonesia memang 5 tahun sampai ke 10 tahun ke belakang, Indonesia memang kualitasnya jauh di bawah Cina. Tetapi 2 tahun ini, 1 tahun ke belakang, pemain-pemain timnas Indonesia sudah melonjak drastis, mengalahkan kualitas dari timnas Cina. Jadi jangan bandingkan antara kualitas timnas Indonesia 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Kualitas pemain timnas Cina 5 tahun yang lalu dengan timnas yang Cina yang sekarang itu sudah jauh berbeda. Dan kalau dibandingkan, yang lebih fair ya adalah sekarang, karena timnas Indonesia dari hari ke hari ya, dari bulan ke bulan, dari match pertandingan ke pertandingan itu sudah berbeda. Jangankan
dalam 1 tahun ya, dari pertandingan saat terakhir melawan Australia dan nanti saat melawan Bahrain, komposisi timnas kita sudah berbeda. Kita sudah menambah kekuatan lagi. Dan saya yakin 100% yakin timnas Indonesia akan bisa mengalahkan Cina minimal 1-0 atau setidaknya 1-0, tetapi menurut saya timnas Indonesia layak untuk menang dengan selisih 2 gol karena Indonesia hebat.